ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Karena itu kata para ulama, amalan itu diterima dengan 3 syarat. Amalan diterima dengan berapa? 3 syarat. Yang pertama adalah tauhid. Yang kedua adalah ikhlas. Dan yang ketiga adalah mutaba'ah, mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang biasanya banyak disampaikan 2 syarat saja ya, ikhlas dan apa? Ittiba. Ya, mutaba'ah, mencontoh Nabi. Tapi kalau mau lengkapnya 3 syarat itu tadi. Ya, tauhid, ikhlas dan apa? Mutaba'ah. Saya beri 1 contoh untuk memudahkan. Kenapa harus 3 syarat? Ya. Sekarang ada orang dia kebiasaannya berbuat kesyirikan, syirik akbar. Minta doa ke kuburan, minta kepada penghuni kubur. Saya mau bertanya, ini muslim atau bukan? Ini musyrik ya? Musyrik. Baik. Dia masuk ke masjid, sholat duhur. Ikhlas dia sholatnya. Sholatnya Masya Allah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang saya mau tanya, sholatnya diterima atau tidak? Ikhlas dan mutaba'ah terpenuhi. Kenapa antum bilang nggak diterima? Nah, karena syarat tauhidnya tidak ada. Berarti harus ada apa? Syarat tauhid. Karena itu Syekh Masyayikhina Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah dalam Adwaul Bayan, beliau punya pembahasan yang bagus terkait dengan ayat 120 dari akhir surah Al-Kahfi. Nah, beliau menguraikan di situ 3 syarat. Beliau menguraikan berapa? 3 syarat itu. Baik. Dan secara umum yang mengatakan 2 syarat itu maksudnya juga ke situ sebenarnya, maksudnya. Cuma ini di dalam pembahasan secara pemahaman mungkin lebih mudah dikatakan 3 syarat. Pertama tadi apa? Tauhid, yang kedua ikhlas, yang ketiga sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita jaga, kita pelihara. Iya. Jadi amalan itu di kalangan para sahabat itu tidak penting banyaknya. Mereka tidak melihat kepada kuantitasnya, tapi yang dilihat adalah kualitas dari amalan tersebut. Ini amalan sesuai dengan sunnah atau tidak? Karena itu kata sebagian sahabat, seorang tidur di malam hari, berbuka di siang hari, itu kadang lebih baik daripada orang yang sholat 1 malam suntuk, dia puasa di siang hari. Ya. Yang satu disertai dengan khasyah, dia tidur tapi ada rasa takut kepada Allah. Yang satunya lagi dia banggakan amalannya. Oh, saya sholat, saya puasa. Ya. Beda antara keduanya. Jelas ya? Jadi bukan dilihat pada banyaknya amalan yang dikerjakan. Ya. Inilah nilai-nilai yang harus kita pahami. Nilai-nilai yang harus kita pahami. Karena itu kata sebagian as-salaf rahimahullahu ta'ala juga, rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Kadang ada amalan yang kecil ini menjadi sangat besar disebabkan karena niatnya. Kadang ada amalan yang besar, mungkin pelakunya yang melakukan amalan ini luar biasa, jerih payahnya di dalam amalan, luar biasa harta yang dikeluarkan di dalamnya. Tetapi karena niatnya kecil, akhirnya amalannya juga menjadi apa? Menjadi kecil juga. Nah, karena itu perhatikan baik-baik terkait dengan masalah apa? Masalah niat ini. Iya. Dan ini memang dibahas di pembahasan buku-buku tauhid, ada pembahasannya. Dan itu pembahasan pokoknya di situ. Kemudian ada pembahasan di buku-buku adab, di buku-buku akhlak. Iya. Memang dibahas di situ. Sebab ini ikhlas, dan dikhususkan oleh para ulama buku-buku khusus tentang ikhlas, tentang keikhlasan. Banyak buku yang ditulis khusus tentang ikhlas dari masa dahulu maupun masa belakangan. Itu kalau kita baca ya, kita masuk di dalamnya dan kita melihatnya, ya subhanallah, baru kita tahu bahwa diri kita ini selama ini tidak ada apa-apanya dalam ikhlas. Ya, tidak ada apa-apanya dalam apa? Dalam keikhlasan. Dan orang-orang yang sampai ke jenjang yang sangat besar di tengah umat ini, rata-rata seperti itu. Ada orang-orang di akhir hayatnya mengkhawatirkan dirinya bahwa dia kurang ikhlas di dalam beramal. Padahal amalan-amalannya sangat besar sekali, luar biasa di dalam apa? Dalam keikhlasan.
Itu kita lihat ya pada sejumlah guru-guru kita yang mengajar kita, ya hal-hal yang luar biasa. Tapi keluar darinya kalimat-kalimat yang kita tidak sangka. Iya. Ya, kalau saya pikir ya seperti guru kami di Yaman dulu, Syekh Mukbil rahimahullah. Kadang beliau mengajar itu, saya biasanya duduk agak depan. Murid-murid beliau satu kali taklim itu yang hadir mungkin lebih 2.000 orang. Ya. Pakai mikrofonnya nggak ada listrik sana, pakai aki saja. Ya. Jadi kadang mikrofonnya kurang terdengar, makanya saya lebih senang duduk di depan. Jadi kalau ada masalah dengan mikrofon saya masih dengar. Nah, suatu hari beliau batuk, saya lihat darah di mana, di sapu tangan beliau. Cuma beliau biasa aja, santai kayak nggak ada masalah, ngajar terus. Setelah itu baru beliau dioperasi rumah sakit sana. Nah, ini hal yang menunjukkan apa? Keikhlasan. Ya, rahimahullahu taala. Tapi bersama dengan itu di akhir hayatnya, sebagian istrinya menghikayatkan, ya, ketika orang-orang berkata, ya Syekh, antum ini sudah berjasa yang sangat banyak di Yaman, murid-murid antum bertebaran di berbagai pelosok dunia. Kata Syekh, saya ini orang yang sedikit ikhlasnya. Ya, orang yang sedikit apa? Ikhlasnya. Memang jenjang ikhlas itu seperti itu. Dia pasti akan masuk mengarah kepada diri dia sendiri. Dan ketika dia lihat diri dia sendiri, dia akan benci dirinya. Saya belum ada apa-apanya. Nah, itu bentuk dari ikhlas. Jelas ya? Tapi kalau seorang selalu membanggakan apa yang dia kerjakan, apa yang diamalkan, merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, ini hal-hal yang bisa merusak kualitas amalan, bahkan bisa menghancurkan amalannya. Nah, itu kadang kita tidak sadari. Kadang kita tidak apa? Tidak menyadarinya. Maka ini satu pintu saja sudah luar biasa ya. Di dalam masalah keimanan. Benarnya tauhid. Iya, benarnya tauhid.